Saya pikir Pak Anies sudah menang sebelum bertanding di 2024. Urusan politik, ojo kesusu. Dan menurut saya tidak salah kalau partai politik itu, teman-teman, sudah bergerak mulai sekarang. Yang penting tetap fokus, konsisten bantu rakyat yang sedang kesulitan. Informasi yang dibulak-balik kanan kiri atau berita-berita hoax. Urusan politik, ojo kesusu. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Dan menurut saya tidak salah kalau partai politik itu, teman-teman, sudah bergerak mulai sekarang. Karena 2024 itu bukan waktu yang panjang, itu waktu pendek bagi politik tanah air. Karena itu disiapkan mulai sekarang. Pasti nanti kita lihat dari kehadiran di hari Sabtu, tapi yang pasti intinya ini kan acara internal kita. Pak Ganjar diundang nggak? Kita undang, Pak Ganjar kan gubernur Jawa Tengah. Bupati aja diundang. Yang punya wilayah semua diundang. Pak, hasil rakernas itu konkretnya kayak gimana, Pak? Apakah menentukan figur yang nanti akan dipilih di 2024? Ya nanti diputusin rakernas besok. Mungkin ada sebuah informasi yang dibulak-balik kanan kiri atau berita-berita hoax, sehingga kita berharap Projo itu bisa memberikan klarifikasi, bisa meluruskan dan susah. Juga Projo juga bisa menjadi buffer zone ya. Kita harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu kalau ada gangguan-gangguan ya Projo juga harus bisa membantu sehingga membawa sebuah keseimbangan, keseimbangan yang baik, keseimbangan yang dinamis gitu ya. Agar apa? Agar semuanya bisa berjalan dengan track yang baik, yang lurus. Gitu. Terbaik PDI Perjuangan. Nah, kalau insya Allah kita bisa menang hat-trick ketiga kali, harusnya orang tersebut adalah orang yang memang betul-betul paling tidak pernah ikut berjuang, pernah memperhatikan partai, dan ikut berdarah-darah dalam membangun PDI Perjuangan selama ini. Kita haruslah mentalitasnya seperti kuda hitam. Tidak perlu yang namanya menyombongkan diri atau menonjolkan atau heboh-heboh. Yang penting tetap fokus, konsisten bantu rakyat yang sedang kesulitan karena pandemi ini dan juga tatkala ada bencana. Karena inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan Partai Demokrat menang di 2024. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ya kelihatannya. Perhatikan bagaimana kehendak rakyat, karena stabilitas politik itu sangat penting. Di dalam praktek politik yang sangat liberal ini memang diperlukan kerjasama partai politik sehingga mampu membawa perubahan-perubahan berdasarkan dukungan mayoritas yang ada di parlemen. Tapi terkait dengan kerjasama untuk pemilu 2024 itu nanti ada waktunya, ada momentum politiknya untuk ditetapkan. Hingga Prabowo Puan yang kemarin itu sudah disuarakan, ini akan terus melaju ke Pilpres 2024. Sementara sisi lain ada koalisi KIB. Lalu bagaimana dengan Nasdem, kemudian PKS, Demokrat? Menurut analisanya teman-teman, Nasdem nanti akan bisa bergabung dengan PDIP. Atau mungkin Nasdem akan bergabung dengan koalisi KIB. Sementara Demokrat sama PKS ini kecenderungan akan bergabung dengan KIB. Nah, kalau banyak partai politik yang bergabung dengan KIB, maka peluang menang cukup besar di 2024. Pak Jokowi ojo kesusu. Jadi Projo belum menentukan dan belum bersikap tentang siapa capres 2024.
yang akan kita dukung. Jadi Pak Presiden sudah menyatakan ojo ke sujo. Nanti pasti ada waktunya. Begitu. Dan kita memiliki mekanisme yang namanya musyawarah rakyat yang sedang kita godong, kita kaji. Suara kader Nasdem ini memilih Pak Anies Baswedan. Nah, kalau Nasdem nanti bergeser, berpindah ke KIB, berkoalisi dengan KIB untuk mengusung Pak Anies Baswedan, ini saya pikir Pak Anies sudah menang sebelum bertanding di 2024. Jadi kalau misalkan ada P3, ada PAN, ada Golkar di KIB, sementara ada tambahan dari Demokrat, PKS, Nasdem, nah berarti kan sudah selesai. Sebelum digelar Pilpres, Pak Anies Baswedan sudah menang itu. Ya Presiden, kita harapkan juga Demokrat pada akhirnya bisa membangun kebersamaan atau koalisi dengan sejumlah parpol yang kita anggap memiliki kesamaan visi, misi, dan juga platform perjuangan. Yang jelas kami mengusung semangat perubahan dan perbaikan. Kita ingin Indonesia ya semakin baik ke depan. Itu dalam kerangka sistem politik yang kita bangun periodisasi 5 tahunan. Sehingga kerjasama dengan mengingat mandat rakyat yang begitu besar yang ditujukan pada pemerintahan Pak Jokowi, maka PD Perjuangan punya tanggung jawab untuk terus membangun kohesivitas dari kerjasama partai politik ini. Rakyat bingung, karena dari PDIP mengusung siapa di Pilpres 2024, mengusung Ganjar atau Puan Maharani anak dari pemilik Partai Moncong Putih, di satu sisi Jokowi yang diusung PDIP malah terang-terangan memilih Ganjar. Akankah Jokowi dimarahi lagi oleh Ibu Mega? Hanya Tuhan yang tahu. Jokowi menghadiri rapat kerja nasional, Rakernas kelima Projo yang merupakan kelompok relawan pendukung Jokowi. Rakernas yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022, itu dihadiri juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan pesan-pesan politik kepada para relawan Projo. Jokowi berpesan kepada para relawan agar dalam berpolitik tidak mengambil langkah yang tergesa-gesa. Menurut Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi, tema Rakernas 5 2022 Halawan Baru Projo menuju 2024 bisa diartikan sebagai ikhtiar meneruskan kemajuan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan mencari orang yang tepat pada Pilpres 2024, haluan baru itu tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi yang juga Ketua Dewan Pembina Projo. Calon pelanjut kemudian akan ditentukan melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat seluas-luasnya, ujarnya. Lembaga Survei Nasional Indoriset merilis hasil survei pasangan Capres dan Cawapres bila pemilu dilakukan saat ini. Hasilnya, Anies Baswedan memenangi kontestasi meski dipasangkan dengan siapapun. Dalam rilis hasil survei bertajuk Pemilu 2024, Potensi Pilpres 2 putaran itu, Indoriset mencoba membuat simulasi pasangan Capres dan Cawapres secara head-to-head dua pasangan calon. Apalagi Anies dipasangkan dengan AHY, pasti elektabilitasnya naik tinggi. Karena AHY dari bulan kemarin sudah melakukan safari politik di daerah-daerah dan yang pasti masyarakat sudah tahu dengan AHY. Putra sulung Presiden ke-6 Ri Susilo Bambang Yudhoyono itu hanya memastikan bahwa ia dan Partai Demokrat tentunya akan mempersiapkan diri menjelang pemilu 2024. Memang kepastian hanya milik Allah SWT, tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ujar AHY. Berbicara pemilu 2024 akan terus menarik kita ikuti bersama. Pada akhirnya partai-partai, tentu Partai Demokrat juga harus membangun kebersamaan pada akhirnya koalisi. Dengan siapa? Tentu dengan partai-partai politik lain yang memiliki kesamaan, kata AHY saat safari politik di Trenggalek. Selain kesamaan visi dan misi, AHY juga mengatakan syarat mitra koalisi Demokrat adalah yang sama-sama semangat dalam melakukan perubahan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan demikian, AHY yakin koalisi akan terbentuk solid. Suami Anissa Pohan ini kemudian menerangkan hubungan Demokrat dengan partai politik lainnya terjalin semakin baik. Dalam dunia politik, lanjut AHY, semua hal bisa saja terjadi. AHY menyampaikan kini Demokrat gencar turun ke lapangan untuk menyapa masyarakat, sekaligus menjaring aspirasi warga. Dia lalu menuturkan tujuan berpolitik bukanlah demi kekuasaan, namun untuk memperjuangkan nasib rakyat melalui program-program yang berpihak pada rakyat.